Komandan RPKAD Kolonel Infanteri Sarwo Edi Wibowo bersama pasukannya dikawal Letnan 2 Infanteri Sintong Panjaitan sampai di Semarang pukul 13.30 tanggal 19 Oktober 1965. Mereka langsung mengikuti briefing di markas Kodam 7 Diponegoro. Dalam briefing tersebut, Brigadir Jenderal Suryo Sumpeno mengakui bahwa beberapa asistennya terlibat dalam gerakan 30 September. Oleh karena itu, dia mengharapkan peran serta RPKAD tidak hanya dalam menumpas massa pendukung G30S, tetapi juga membantu mengadakan konsolidasi di bidang politik. Panglima memberikan pesan kepada para anggota RPKAD sewaktu melakukan operasi di Jawa Tengah, sebaiknya memakai prinsip ambil ikannya, jangan sampai keruh airnya. Kamu tidak tahu bahwa Jawa Barat ini sudah menjadi negara Islam. Pemerintah RI tetap bermaksud baik. Jawa Barat tetap wilayah RI. Malam itu juga, mulai pukul 23, berbagai tempat di Semarang yang dicurigai sebagai lokasi persembunyian para pengikut G30S digerebek. Operasi pembersihan gelombang pertama berhasil menciduk 1.050 orang yang terlibat. Tetapi suasana selama operasi berlangsung sangat mencekam karena sejumlah anggota pemuda rakyat berani melakukan perlawanan dengan memprovokasi pembakaran toko-toko milik warga keturunan. Setelah suasana di Semarang bisa dikendalikan pukul 21 tanggal 21 Oktober, sebagian pasukan RPKAD bergerak menuju Magelang. 3 kompi di bawah pimpinan Wakil Komandan Batalion 3 RPKAD Mayor Infanteri Subeki ditinggalkan di Semarang. Begitu sampai di Magelang, RPKAD langsung melakukan show of force keliling kota. Masyarakat setempat yang selama 2 minggu terakhir tercekam ketakutan karena Wali Kota Magelang, Argo Ismoyo, secara kebetulan tokoh PKI, melepaskan kekesalan hati mereka dengan membakar berikut menjarah bangunan milik PKI, Baperki, CHTH, serta organisasi kiri lainnya. Hasil observasi wilayah Kodam 7 Diponegoro oleh Pusat Penerangan Angkatan Darat menyebutkan, sampai tanggal 19 Oktober 1965 sebelum RPKAD datang, masyarakat masih diliputi oleh keraguan-raguan, terutama bila melihat kenyataan yang diperbuat instansi militer setempat. Pada saat itu pula seolah-olah terjadi pemisahan front antara para pejabat daerah setempat plus parpol dan ormas yang kontra G30S dengan golongan yang jelas membantu G30S. Titik tolak pelancaran aksi-aksi pembakaran, penculikan dan yang lain pada sekitar 19 sampai 20 Oktober 1965, persis saat RPKAD datang di Jawa Tengah. Tanggal 20 Oktober terjadi pembakaran bangunan-bangunan milik PKI, Baperki dan toko-toko Tionghoa yang dilakukan oleh massa nasionalis dan agama. Berawal dari Semarang kemudian meluas ke Magelang, Solo, Klaten dan Boyolali. Tanggal 21 Oktober pukul 18, Boyolali, Cepoko dan Ampel diserang massa kontra-revolusi. Tanggal 22 Oktober, markas Batalion Dodik 5 Klaten diserang massa kontra-revolusioner, tetapi dapat digagalkan. Jumlah korban setiap hari terus-menerus bertambah, terutama dari golongan nasionalis. Sampai tanggal 31 Oktober 1965, tercatat yang dibunuh 98 orang di daerah Boyolali, 44 orang di Klaten, 14 orang di Solo, dan 82 orang di daerah Jantinom dan Manis Renggo. Selain itu, 62 orang telah diculik dan tidak lagi bisa ditemukan. Tanggal 21 Oktober merupakan titik tolak gerakan massa kontra-revolusi dengan mengambil dalih tentara Malaysia telah menduduki kota-kota di Jawa Tengah. RPKAD dan polisi telah dikuasai oleh musuh-musuh revolusi sama dengan tentara Siliwangi yang akan menumpas massa rakyat progresif revolusioner. Oleh karena itu, rakyat diperintahkan tidak usah mendengarkan siaran-siaran radio dari Jakarta. Berikut membaca koran karena semua beritanya tidak benar alias bohong.